Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana sahru siyaman lil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Jemaah yang Ramadan, pada malam hari ini kita kembali menunaikan sholat tarawih dan kita akan mengikuti majelis singkat yaitu majelis ilmu. Maka pada malam hari ini kita sedikit akan memahami tentang pentingnya puasa bagi kita, karena ada beberapa hadis yang menerangkan dan bagaimana kita cara mengamalkan hadis-hadis tersebut. Ada di dalam sebuah hadis yang dikatakan sumber dari Abu Hurairah, barang siapa tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan tanpa adanya keringanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, maka tidak akan bisa menjadi ganti darinya sekalipun ia berpuasa 1 tahun. Ini dari hadis ini terangkan. Artinya kita ini sengaja tidak ada sebab yang diberikan keringanan atau tidak ada rusak sehingga kita dengan sengaja tidak berpuasa. Maka dikatakan walaupun kita berpuasa selama 1 tahun pun tidak akan bisa menggantikan puasa yang kita tinggalkan 1 hari di bulan Ramadan tersebut. Kita misalnya di bulan Ramadan ini sehari ada berpuasa sengaja tanpa ada keringanan sebab, misal sebab sakit atau sebab kita begawi atau sebab-sebab yang seperti musafir dalam perjalanan safar, sehingga kita berbuka dengan sengaja nih, maka dikatakan di sini walaupun kita berpuasa 1 tahun lamanya tidak akan bisa mengganti yang sebab kita tadi tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, apalagi mengadanya. Jadi karena puasa ini kan hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini diwajibkan kepada umat orang-orang yang beriman, wajib. Nih misal bagaimana ketika waktu sahur. Jadi waktu sahur ini garislah atau secara akal kalau kawan yang puasa besok tetap dilakukan. Alangkah baiknya ketika sahur itu kita tetap mengerjakan sahur walaupun esoknya ada puasa. Karena waktu sahur itu ditinjau dari segi ilmu huruf adalah waktu-waktu ampunan yang sangat besar diberikan kepada kita. Orang yang hadir di waktu sahur itu Allah berikan ampunan, jangankan yang hidup, yang di dalam kubur pun menerima ampunannya itu. Contoh, ketika seorang hamba mengucapkan atau berzikir atau membaca istighfar di waktu sahur dalam Al-Quran, maka apa? Maka almarhum atau almarhumah di kuburan witan kita akan diangkat 1 derajat. Di sana dijelaskan mayat atau almarhum atau arwah witan kita ini bingung ketika diangkat oleh malaikat. Ada apa? Kenapa? Ujar malaikat, ini sebab karena anak yang hidup di dunia waktu sahur tadi ia membaca istighfar. Coba kita sedikit membahas tentang
kata-kata sahur. Sahur itu hurufnya ada huruf shin, ada huruf ha, dan ada huruf ro, 3 huruf aja. Shin itu konotasinya atau lambang daripada batang tubuh kita. Jadi kita ini huruf shin saudara. Ha itu artinya hayat. Bahwa adanya huruf shin itu menandakan adanya yang memberi kehidupan, yaitu simbolnya hak tadi adalah hayat, bukan hayun. Maka setiap kehidupan akan dijamin atau diberikan ampunan, yaitu huruf sahur. Jadi di waktu sahur itu, misalnya sahur itu jam 4, sebenarnya titik sahur yang pas itu apabila sudah berbunyi sirena. Ujar orang kan dikasihkan rencang waktu sahur telah sampai berbunyi. Nah itu tuh ujung-ujung waktu sahur jika sudah berbunyi itu bagus. Jadi waktu sahur itu makan sebiji kurma atau 3 biji kurma. Makanya waktu sahur itu adalah adanya membaca 50 ayat aja di situ. Berarti waktu sahur yang sebenarnya itu adalah rancang dibunyikan orang bila sudah berbunyi itu masuk waktu sahur, bukan habis waktu sahur, tapi memasuki waktu sahur. Bila sudah berbunyi serena itu makan sedikit kurma atau 3 biji kurma, itu nanti dihitung sahurnya. Bila makan sebelum itu dihitung makan malam, masih belum bersahur. Tapi anak kita sudah berbunyi sirena itu hanya makan karena cukup waktunya, belum lagi berukuk. Jadi kalau bapak makan dahulu, kayaknya sahurnya itu nanti jadi di kurma aja, atau 6 biji kurma, atau seteguk air, itu yang dihitung sahur. Maka itulah seteguk air yang kita minum atau 3 biji kurma itu dihitung adalah pengampunan, ampunan Allah. Apalagi kita baca istighfar, berzikir aja, bagi diri kita dapat, kemudian bagi almarhum dapat juga. Kemudian dijelaskan lagi dari Abu Umamah, ujar Siddiq, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada saat aku tidur, aku bermimpi didatangi 2 orang malaikat membawa pundakku, kemudian mereka membawaku. Saat itu aku mendapati suatu kaum yang bergantungan tubuhnya. Nih, artinya tubuh itu bergantung, saudara, awak ini digantung. Dari mulutnya yang pecah keluar darah. Kemudian aku bertanya, siapa mereka? Dijawablah oleh para malaikat, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum diperbolehkan waktunya berbuka puasa. Nah, jadi bagaimana kita mengamalkan hadis ini? Ini ancaman siksa orang yang berbuka puasa tanpa ada sesuatu yang Allah syariatkan. Maka nantinya ia akan disiksa, tubuhnya digantung, mulutnya pecah dan mengeluarkan darah. Diajak orang yang tidak berpuasa, orang yang berpuasa kemudian dia sengaja berbuka tanpa ada sebab. Ini sengaja. Maka apa? Kita ini jangan menyerah berdahulu. Aku besok jangan berjalan dulu. Aku sudah ada wajib puasa, sengaja. Maka niatkanlah berpuasa dahulu, jalani dahulu sahurnya. Tetap karena puasa itu wajib, jadi kita tetap berniat puasa itu. Jangan karena disebabkan apa yang kita rasakan saat ini, lalu kita membaca itu pada kewajiban puasa, lalu sengaja ada puasa. Tetap kita berniat puasa karena sudah berjalan, jalani jam 6, berjalan tahap jam 7 tahap, asal mulai rauh, ayo berbuka lagi. Berarti ada sebab sudah. Jangan berdahulu menyerah. Apabila kita menyerah berdahulu, aku jangan awal puasa, awal asal rauh,
Maka puasa ini adalah untuk menyehatkan, lalu kita menuduh puasa ini menjadi beban. Akibat puasa diri kita ada selamat, akhirnya menuduh seperti itu. Jadi niatkan aja di waktu sahur, dia niatkan tetap berpuasa. Mengenai puasa itu wajib, hukumnya wajib, kada sunat. Satu-satunya puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan selain puasa qada. Jadi setiap malam ada urusan, hendak acara apa langsung, apakah yang dirasakan saat ini sakit perut lah, sakit awak lah, tetap niat puasa esok. Hingga sudah berjalan tahan-tahannya sampai di mana esok menjalaninya hanya berbuka. Bila sudah ada tahan lagi hanya berbuka, jangan menyerah terdahulu. Belum menjalani sudah menyerah, ada mampu aku dia ditahan puasa. Itu namanya menyerah terdahulu. Jadi di dalam kitab dijelaskan di kitab fikih puasa ini ternyata hamba dalam di bulan Ramadan ini adalah wajib berniat puasa dulu karena puasanya wajib. Masalah berbuka kaitan sebagaimana orang yang berbuat kesalahan, Nabi perintahkan untuk minta ampun, bertaubat. Walaupun kalian tak ulang-ulang perbuatan yang salah tadi, tetap ujar Nabi taubat. Ini kan pernah ditanyakan, wahai Nabi, bagaimana kalau aku melakukan kesalahan, taubat ujar Nabi. Pas kena isuk tak ulang-ulang aku berbuat salah kayak apa, taubat ujar Nabi. Bertakun pulang, salah pulang, taubat pulang, salah pulang, taubat pulang, sampai apabila aku taubatnya, sampai engkau bosan untuk bertaubat. Allah tidak pernah bosan menerima taubat kita. Jadi kita jangan takut. Sama ketika puasa Ramadan datang dan diwajibkan, tidak ada bagi kita aku punya kadang awal juga puasa terdahulu karena juga niat kita puasa. Jadi niatnya tetap kita esok puasa. Walaupun seteguk air sahurnya menjadi dapur rumah, walaupun seteguk air tetap niatnya. Mata mengantuk ya masih bangunlah, ayo sambil berabah minum berabah pulang. Istighfar, setidaknya kita istighfar barang sesuatu yang ringan diucapkan di lidah. Astagfirullah, anak panjang, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Anak panjang, astagfirullah itu astagfirullah cukup sudah, ya Allah ampuni aku. Bilanya astagfirullahaladzim, ya Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, ampunilah aku. Kasih tak kita bukanya, tapi bilanya astagfirullah itu kepada jadinya langsung. Cukup astagfirullah, tak dosa yang panjang-panjang daripada sempurna. Jadi gunakan waktu sahur itu walaupun sambil menyuap, potong menyuap, astagfirullah, disawat-sawatakan istighfar. Jangan pernah menyerah. Kita berada di bulan Ramadan, puasa wajib di siangnya, maka malamnya niatkan wajib puasa. Karena esok menyerahnya urusan lainnya. Jangan menyerah di malam sebelum menjalani waktu disebut dengan puasa. Nah, ini kan banyak kita lalai. Banyak ada bersahur, aku jangan ada bersahur, dia nonton dibuka. Padahal masih tahan, waktu berbuka itu tahan masih gara-gara ada sahur lalu kita berbuka. Padahal tahannya dahulu, tahan sampai semampu-mampunya, sampai di mana menahani. Bila sudah ada sahur lagi menahani hanya berbuka. Karena ada ancaman bagi orang yang berbuka belum sampai waktunya padahal dia tahan berpuasa. Nantinya Allah ajab, Allah gantung dirinya dengan mulut yang robek penuh darah. Ya, karena berbuka sebelum waktu tanpa ada keterangan atau yang Allah berikan keringanan kepada kita untuk berbuka. Karena ada keringanan itu yang pertama orang sakit, menyusui, safar atau dalam perjalanan boleh berbuka silakan. Atau bagi pekerja atau guru, bagi buruh sukses agar begawi
beristilah juga ada puasa. Padahal ketika ia berniat puasa sudah dicatat oleh malaikat. Ketika ia siangnya kada mampu, kemudian ia berbuka, dihapuskan catatannya lagi ada. Tetap ia bernilai. Artinya ia jihad juga di situ. Nah inilah bagi kita kadang-kadang sesuatu di dalam menjalani bulan Ramadan ini banyak yang main haja ada puasa kada berniat sama sekali. Jadi kita ini bisa membaca diri keesoknya bahwa aku kada mampu menjalankan puasa, akhirnya berbuka menyerah. Jangan urusan menyerah itu kayak itu malahnya seakan-akan kita ada percaya adanya Tuhan, sedangkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita merasa orang yang beriman, perintah Allah datangnya puasa di bulan Ramadan itu wajib bagi kita untuk meniatkan puasa setiap malam. Jadi wajibkan, jangan sampai kita ini kehilangan atau rendahnya iman. Disinilah kata Nabi pernah berkata, wahai Nabi, artinya masalah iman ini kayak apa tentang umatmu? Jadi ujar Nabi, iman para sahabatmu turun naik. Kenapa? Sahabat-sahabat Nabi itu betapa Nabi imannya dinilai oleh Nabi masih turun naik itu maksudnya mbahanu percaya, mbahanu baca. Itu iman para sahabat. Kemudian ujar Nabi, iman umatku yang akan datang, yang ada pernah melihat aku, yang ada pernah bertemu aku, yang hidupnya ada sejaman dengan aku, imannya ujar Nabi keluar masuk. Kalau orang masuk itu baru hilang, ada beriman sama sekali, baru ada imannya berbayar cara putih. Kalau imannya berbuat sahabat, turun naik, ibaratnya satu turunnya masih ada imannya, bila nyataannya naik memuncak luar biasa. Ada kita umat, nanti katakan Nabi, iman kita ini keluar masuk. Nah jadi wajarlah kita bagaimana ketika kita setiap menghadapi waktu, hari dan bulan di mana setiap waktu itu ada sebutannya amalan, amaliyah yang harus kita kerjakan. Maka niatkan tetap untuk mengerjakan semua yang dianjurkan baik daripada hadis maupun daripada Al-Quran. Maka jangan pernah kita menyerah sebelum menjalaninya. Sebagai orang yang beriman, kita yakin dan niat yang kuat, yang teguh tetap untuk melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Nantinya begitu sudah kada mampu lagi menjalankan puasa, maka sempurnakanlah Ramadan itu dengan fidyah. Sempurnakan Ramadan, jangan Ramadan itu kita berniat aku dia bayar puasa aja di bulan lain. Aku sampai umur kita ke bulan lain pas kita bawa hutang puasa di bulan Ramadan. Jadi sebelum sholat id tunaikan fidyah, atau hari ini biar ada puasa ta'ar beres. Dalam sebuah hadis itu menemukan dua telapak tangan seperti kita berdoa, berarti beres satu tatakan. Nah itu sehari itu dulu langsung orang yang bernama si A kayaknya itu pada puasa takkan pulang beres, takkan pulang julung pulang kepada si A tadi bolehnya, tapi bila sudah terakumulasi 7 hari pada puasa atau 10 hari, bayarnya di hari yang ke-10, nama cari lampian 10 orang mencari sehari pada puasa memberi makan 1 orang miskin 10 hari 10 orang, karena bayarnya di akhir. Jadi bila hendak nyaman, kecuali dia tahu orang itu di rumah ya sekitar orang berlima, kayak aku bayar hari 5 aja bayarnya. Jadi 5 hari ada puasa takar beres 5 kali julung langsung ke dalam rumah orang tadi boleh. Ada dia tahu di dalam rumah itu orang berlima,
boleh iyakan aja itu, boleh itu. Jadi bagaimana kita mengamalkan dalam suatu hadis, maka kita rinci daripada redaksi atau bunyi hadis dan kita kaji secara ilmu huruf. Maka kita temukan tadi yang dinamakan sahur adalah waktu sahri, adalah waktu Allah menurunkan ampunan yang sangat luar biasa, tidak ada jamnya di situ. Jadi sahurnya biasakan bila sudah berbunyi sirena orang mau makan. Nah sekarang ya sampailah waktu sahur, segera dia makan kurma minum, itu waktu sahur bujur-bujur. Karena kadarnya sahur adalah 50 ayat hingga mendekati ajar. Jadi terhentilah di saat ajar. Nah mungkin itu majelis singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua sebagaimana yang Allah panggil dengan orang-orang yang beriman, tetap melanggengkan, tetap berusaha sekuat mungkin, semampu mungkin untuk menunaikan puasa wajib. Jangan pernah meniatkan untuk ada puasa sebelum menjalaninya. Itu salah kita. Demikian tertutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.